Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Elida dari kelas 3O Manajemen SDM dengan NPM 120020464. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi ke-11 dengan judul Human Capital atau modal manusia. Untuk lebih jelasnya, simak video yang selesai ya. Nah, di pembahasan pertama yaitu apa arti dan pentingnya human capital? Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, lalu ada perilaku, lalu ada usaha, yang terakhir yaitu waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misal, intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Lalu yang kedua yaitu kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang terakhir yaitu motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya yaitu peran human capital. Nah, human capital ini berperan sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut finansial capital. Lalu yang kedua yaitu aset fisik, terdiri dari peralatan, gedung, tanah. Dan yang terakhir yaitu aset tak berwujud. Contohnya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Lalu ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Nah, berikut ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu pertama, buy, membeli. Lalu yang kedua, build, membangun. Yang ketiga ada borrow, meminjam. Yang keempat yaitu bonds, melambung. Dan yang terakhir yaitu bind, mengikat. Nah, selanjutnya yaitu transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni yang pertama nih ada strategic partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Lalu yang kedua yaitu ada administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Lalu yang ketiga ada employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang terakhir yaitu change agent change. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama dan meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Di slide selanjutnya, yaitu ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Selanjutnya ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan, dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Dan yang terakhir yaitu strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh,
memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Nah, dari ketiga kompetensi di atas, diketahui sebagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional. Tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Lalu ada perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini melainkan investasi aset masa depan. Nah, berikut langkah perusahaan mengubah pola pikir. Yang pertama, yaitu seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atas investasi tersebut. Dan yang terakhir, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga datang dari investor jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Nah, untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal, kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua, yaitu leverage skill, pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu. Yang terakhir yaitu proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua, dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman semua. Oke, cukup sekian di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.